Coba perhatikan ke layar. Jadi hipertensi ini pengaruhnya adalah dari peningkatan cardiac output dan peripheral resistance. Jadi kalau ketika salah satu atau keduanya naik akan menimbulkan hipertensi. Nah, kita langsung ke obat-obatannya aja. Yang pertama yang sering dipakai itu ACE inhibitor. ACE inhibitor itu dia menghambat di pembentukan ACE. Artinya kan kita tahu angiotensin 2 ini yang menyebabkan hipertensi tadi. Makanya ketika diberikan ACE inhibitor, maka dia menghambat dari pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, ini ACE inhibitor ya. Nah, terus kita perlu perhatikan kalau di ACE inhibitor kita pakai kita lihat memang si angiotensin itu terhambat, tapi dia juga menghambat dari pembentukan inactive fragment. Artinya bradikinin yang harus dibuat inaktif itu menjadi aktif. Ketika bradikinin aktif, maka bisa jadi akan menimbulkan dari batuk. Makanya kadang juga dia pada beberapa pasien dia nggak berefek ketika diberikan inhibitor karena ada pembentukan dari angiotensin 1 yang melalui jalur non-ACE. Makanya ada obat lagi yang lebih spesifik, artinya dia memblok di semua reseptor angiotensin. Nah, dia tuh memblok di angiotensin 2 reseptor. Nah, ini tuh oleh si ARB tadi. Dia itu diblok, makanya bukan ARB. Nah, terus dikasih beta blocker. Kenapa beta blocker? Kita tahu nih, beta blocker itu berarti kan memblok dari aktivitas simpatis. Nah, si beta blocker ini kita tahu si hipertensi ini dipengaruhi oleh simpatis activity tadi. Dia kaitannya sama ini nih. Dia bisa meningkatkan fluid volume, artinya dia meningkatkan cardiac output juga. Dia juga bisa membuat vasokonstriksi, artinya bisa membuat peripheral resistance juga. Gitu. Nah, terus kita ke diuretik. Nah, si diuretik itu di sini dia bisa menurunkan dari retensi natrium tadi. Makanya diberikan diuretik. Dia meningkatkan ekskresi dari natrium sehingga natriumnya dibuang. Tapi ada juga yang disebut dengan loop diuretik. Loop diuretik ini harus kita awasi pada pasien hipokalemi karena bukan hanya peningkatan pembuangan dari Na saja, tetapi pada loop diuretik ini adalah dia membuang kalium juga. Makanya harus diperhatikan dia apakah hipokalemi atau tidak. Nah, selanjutnya ada CCB. Kalau CCB ini dia menurunkan tahanan perifer atau peripheral resistance tadi. Yang perlu ini adalah ada yang dihidropiridin dan ada non dihidropiridin. Cuman yang non dihidropiridin itu dia mempengaruhi konduksi jantung, makanya harus digarisbawahi pada pasien bradikardi untuk tidak diberikan non dihidropiridin. Contohnya ada verapamil, diltiazem. Kalau yang dihidropiridin ada amlodipin. Kalau yang inhibitor tadi ada captopril dan lisinopril. Kalau ARB itu ada tadi golongan tan, valsartan, candesartan atau losartan.